Kita akan bahas tentang control chart sekarang. Menggunakan Minitab itu gimana caranya. Nah, saya sudah siapkan datanya. Di sini saya bikin 3 data dengan jumlah 26 data setiap datanya. Kita copy paste ke Minitab. Kita bisa lihat ada 3 dimensi, berat, tebal, dan lebar. Nah, kita bikin satu-satu si control chartnya untuk mengetahui dari dimensi berat ini yang tercipta dari pembuatan produk, apakah ada yang di luar kontrol. Di sini ada jenis untuk dari control chart. Yang pertama itu subgroup. Subgroup itu kalau misalnya datanya ada banyak teman-teman. Misalnya teman-teman mengumpulkan data itu mencapai 100 data lebih, bahkan 200 atau lebih. Nah, itu menggunakan subgroup saya sarankan. Karena memang dari 200 data nanti akan dibagi beberapa grup. Misalnya satu grup 10, sehingga nanti jumlah grupnya 200 dibagi 10 misalnya. Atau 100 itu dibagi 10. Nah, ini menggunakan subgroup. Dan yang kedua itu menggunakan individual. Karena saya datanya menggunakan hanya 26 data, itu lebih direkomendasikan menggunakan yang individual variable. Nah, di situ ada jenisnya yang IMR, individual moving range. Selain dia menggunakan X-bar-nya, dia juga akan menghitung si range setiap kenaikannya. Dari data ke-1, data kedua, itu range-nya berapa. Hingga data ke-26, itu range-nya berapa. Nanti masukin ke control chart. Minitab menghitung control chart secara otomatis. Mereka sudah membuat formulanya di back-end-nya. Kita masukkan yang pertama, berat. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Kita tunggu, nanti akan muncul lah si control chartnya. Di yang pertama itu dia mengenai X-bar-nya, yang keduanya itu moving range-nya. Nah, kita lanjutkan untuk dimensi selanjutnya. Sama seperti tadi caranya. Nah, itu hasilnya. Kita simpan dulu. Lanjutkan ke dimensi yang ketiga. Menggunakan individual moving range. Kita lanjutkan ke lebar, lalu OK. Nah, ini dia. Sudah kita dapatkan setiap control chart dari 3 dimensi ini. Dalam satu produk, misalnya ada 3 dimensi yang kita ukur. Manakah masalah yang ada, itu kita bisa lihat di sini, di mana rata-ratanya itu ada, dan UCL dan LCL. Jadi UCL itu upper control limit dan LCL itu lower control limit. Batas kendali atas dan batas kendali bawah. Apabila si titik-titik ini melewati dari batas-batas ini, itu tandanya data harus diganti ataupun dihapus. Titik-titik ini harus berada di dalam controllable limitnya. Nah, ini untuk yang moving range-nya. Jadi kita bisa lihat angkanya, range antara 1, 2, 3 dan seterusnya itu masuk ke dalam titik-titik ini, dimana sudah memiliki UCL dan LCL tersendiri yang sudah dihitung secara otomatis menggunakan Minitab. Nah, ini dia. Jadi kita tahu nih, dari 3 dimensi ini apakah ada data yang tidak terkontrol, sehingga harus kita kaji kembali. Nah, kemudian fishbone diagram menggunakan Visio. Nah, Visio ini adalah keluaran dari Microsoft Office. Produknya itu tersendiri, kita harus install lagi Microsoft Visio. Caranya mudah dalam membuat fishbone ini menggunakan Visio. Saya sarankan kita tahu bahwa untuk menjabarkan aspek-aspek mana yang mempengaruhi terjadinya si cacat ini, itu ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan. Dalam teknik industri diajari 5M: man, machine, method,
materials, money, and environment. Nah, pada dasarnya jika ingin mengetahui suatu masalah, kita cari 5M ini. Nah, di sini saya hanya masukkan 4. Man, machine, environment, dan method. Dari contoh yang saya studi kasuskan. Nah, ada aturannya dalam membuat sebuah fishbone itu. Jadi, suatu aspek kita akarkan si masalahnya itu secara horizontal, si garisnya. Kemudian jika ada akarnya lagi, kita miringkan ke bawah. Jika ada akarnya lagi, kita horizontalkan kembali. Itu adalah aturan-aturan membuat fishbone. Nah, jika ada akar lagi, kita harus menggunakan yang miring lagi supaya lebih jelas mana yang akar, supaya lebih jelas penggambaran akarnya. Seperti itu teman-teman, karena memang untuk memvisualisasikan proses terjadinya suatu cacat secara sistemik itu dengan fishbone itu sangat baik apabila kita menggambarkannya dengan benar. Nah, untuk mulai dari awal teman-teman tinggal klik new kan. Dari Visio itu ada basic diagram, kita pilih matrix karena matrix itu milimeter, sedangkan yang US itu inci. Kita pakai yang milimeter saja ukuran kertasnya. Langsung saja. Sudah tersedia diagram-diagram yang disediakan oleh Microsoft Visio. Cukup mudah untuk menggunakannya. Nah, ini kita desainkan the standar dulu ya, menggunakan yang hitam putih. Kita masukkan yang segitiga sebagai si masalahnya, yang tadi stoppage mark tadi. Kita bentukkan seperti ikan, seperti kepala ikan. Langkah kedua, teman-teman, tarik garis dari si segitiga tersebut. Nah, setelah tarik garis, teman-teman bikin akar-akarnya. Yang tadi saya sebutkan 5M terlebih dahulu. Teman-teman cari nanti 5M. Apabila salah satu dari aspek tidak ada, ya teman-teman tidak perlu masukkan. Misalnya di sini saya lengkapkan ada 5 ya. Saya buat 5. Teman-teman copy paste saja si garisnya. Nah, untuk yang atasnya kita bentuk miring seperti ini, membentuk tulang ikan ya teman-teman, supaya visualisasi terhadap orang yang membacanya nanti akan lebih paham bagaimana situasi terjadinya si stoppage mark ini. Kita buat 5 aspeknya dengan menggunakan yang ellipse. Nah, sudah membentuk seperti ini, kita masukkan saja kelima aspek tadi, man, machine, method, materials, di sini saya masukkan environment. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan aturan dalam membuat fishbone. Untuk yang akar pertama, kita masukkan horizontal garisnya. Misalnya manusia, kenapa sih terjadi stoppage mark? Tidak fokus misalnya.
Kemudian untuk akarnya lagi kita miringkan lagi, kita taruh si teksnya itu di atas garisnya. Kenapa tidak fokus misalnya? Itu kita masukkan pekerjaan sangat monoton misalnya. Ini kita terus akarkan kembali permasalahannya hingga ditemukan root cause-nya, akar masalah terdalamnya, yang benar-benar tidak bisa dijabarkan lagi dengan akar-akar si fishbone ini.